Kalau takdir baik dan buruk itu ada di persepsi, ada di rasa, di kolbu, di hati. Maka hidupkan kolbu, buat paham pikiran, nanti kita akan menikmati semua takdir. Semua takdir. Orang nggak akan gampang ngapa-ngapain, nggak gampang menghujat. Ini kan orang bingung menghujat siapa, menghujat Tuhan kafir, udah hujat aja siapa deh gitu. Kan begitu sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang paham rukun 6 ini lidahnya jarang mencaci. Alhamdulillahil Fattah, walhamdulillahir Razzaq, walhamdulillahil Jami', walhamdulillahil ladzi rafa'a al-mu'minina bil 'ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil kaunaini sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kenapa Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua untuk mendengarkan kajian kita malam ini. Amin. Hidung udah nggak tersumbat, tapi telinganya yang kesumbat karena ganti-ganti suhu ya. Jadi di telinga saya agak bengal. Alhamdulillah, kita akan membahas rukun iman yang ke-6. Dulu pernah kita bahas di bank Kepri ya. Masih ingat ya? Tapi tahun berapa itu saya lupa. Di sini belum. Ya betul. Ya, tapi di musola ya. Beriman kepada takdir atau qada dan qadar ya. Kita sekarang tinggalkan lafaz ini, kembali ke hadis. Dalam hadis ada dua versi hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah, an tu'mina bil qadari kullih, engkau percaya kepada qadar. Qadar bahasa kita kadar, udah jadi bahasa kita. Apa arti kadar? Ukuran. Ya ini bawa aja. Ukuran itu satu atau lebih? Lebih seharusnya. Kadar. Di lafaz berikutnya, kullih, semuanya. Di situ tidak disebutkan kadar itu baik ataupun buruk, hanya disebutkan kamu percaya takdir semuanya. Hanya begitu. Hadis ini ada di bab pertama dalam Sahih Muslim, tapi nomornya bukan nomor pertama, nomor kedua atau ketiga ya. Sedangkan di nomor pertamanya itu bukan dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dengar Nabi percaya kepada takdir semua. Sahabat Nabi yang kedua, Abdullah bin Umar, mendengar dengan makna yang sama, tapi lafaz yang dia sampaikan beda dikit. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu percaya kepada takdir, apakah takdir itu ukurannya baik atau tidak baik? Tapi kata baik dan tidak baik tidak bertemu dalam hadis yang lain. Berarti itu apa? Pemahaman Abdullah bin Umar. Ini seni belajar hadis. Ini yang tidak dieksplor selama ini. Kok sampai di sekolah, sampai di madrasah diniyah,
kajian kita di surau-surau, lafaznya lebih umum lagi, percaya kepada qada dan qadar. Itu lafaznya nggak dari hadis Nabi. Boleh nggak? Boleh, tapi kurang afdol. Nah, jadi jangan disalahin ntar guru kita, guru ngaji di kampung-kampung, jangan disalahin. Ya, yang afdol bagaimana? Percaya kepada takdir semuanya, satu, atau percaya kepada takdir baik dan buruk. Udah gitu aja, jangan dimasukkan kata qada, cukup kata qadar. Karena kata qadar itu langsung dari lafaz mulut Nabi SAW. Dan di Quran qadran, ya, atau muqtadiran itu ada di Quran. Ukuran itu ada di Quran. Nah, sekarang kita cek apa arti qadar secara lebih luas. Tadi saya sudah sebut ukuran, apalagi nih, kadar airnya kurang, berarti tadi apa? Ukuran airnya. Ada lagi nggak? Kadar. Berapa kadar suhu? Berarti hitungan tuh. Hitungan. Maka kata kadar, qadar itu artinya bukan hanya satu pilihan. Kadar itu atau qadar itu pilihan yang lebih dari satu. Maka kadar ini disebut oleh Abdullah bin Umar baik buruk, berarti pilihan kan? Khairihi atau syarri, baik atau buruk. Contoh, artis kalau ada yang terkenal, bagi artis yang lama gimana? Ancaman nggak bagi dia? Itu kalau dia salah baca kadar. Kalau dia merasa oh enggak ancaman kok, berarti bagi dia takdir yang sama dia nilai baik. Ustadz juga begitu. Ustadz itu ada yang terancam loh kalau ustadznya berjiwa artis. Muncul ustadz baru yang alim, wah, terjemahku diambil nih. Kalau bahasa artis gimana? Followersku diambil nih. Padahal nggak begitu konsepnya. Seharusnya dia menganggap apa? Kalau dia seorang artis, wah tambah seru nih, tantangan nih untuk menaikkan kualitas diri, gitu. Kalau ustadz gimana? Oh, begini tuh ustadz kayak baru, baca kitabnya keren, gayanya nggak usah banyak-banyak, misalnya gitu. Berarti yang harus kita kuatkan apa? Ngaji kitabnya. Misalnya gitu, ini contoh-contoh aja nih. Tapi kalau dia nggak paham, macam-macam. Kalau dia menganggap munculnya dai-dai baru, ulama baru itu sebagai takdir yang baik, dia ngomong gini, wah alhamdulillah tugas saya berkurang. Alhamdulillah dalil-dalil yang dulu saya susah hafal, dia hafal. Dia bisa membantu dakwah kita, bahkan dia nanti akan menjadi pemimpin dakwah kita. Kalau bisa begitu, itu baru dai-nya dai ilallah. Kalau enggak, dai ila nafsihi, dai yang mengajak kepada jiwanya, popularitas dirinya. Yang boleh populer itu cuma Allah, karena dialah yang zahir, ya. Yang boleh soan itu cuma Allah. Yang boleh dipuji-puji itu cuma Allah, karena dialah yang mengatakan dirinya alhamdulillah, al-hamid, al-majid, yang berhak dapat pujian. Maka kalau seorang dai, seorang artis, seorang seniman, seorang apapun dipuji, itu bukan pujian untuk dia, itu pujian terhadap anugerah Allah kepadanya. Berarti yang dipuji siapa? Allah.
Cuma orang kadang lupa, mau ustaz aja bisa lupa. Dia dipuji, dikira dia yang terpuji. Padahal ilmu bukan ilmu dia, zikir bukan zikir dia, jamaah bukan jamaah dia, zauk rasa yang dia dapat bukan zauk dia, faham yang dia terima bukan darinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan-kapan Allah mau ambil bisa aja. Ada orang diambil ilmunya pas tidur, ada yang diambil badan-badannya mati. Kan serem ya. Pedagang nih, kalau sekarang dagangannya online ya, bener, kita dagang online, nah muncul lagi akun yang baru, yang lain, dagangannya sama, terancam nggak? Baik apa buruk? Buruk, bener buruk, belum tentu. Nah, yang begini-gini tuh harus paham bahwa takdir itu dari Allah sudah diberikan sekian pilihan, tinggal pilih, anggap itu baik atau anggap itu buruk. Mau bahagia, anggap itu baik. Mau sengsara, anggap itu buruk. Udah gampang tuh. Oleh karena itu takdir itu saya ibaratkan seperti meja ini. Bapak pilih sudut sini atau sudut sana, melihat dari sudut sini atau melihat dari sudut sana. Jadi takdir bukan masalah saya malas-malesan, enggak. Takdir itu justru Allah memberikan kadar, kamu kalau maksimal dapat sekian, kalau nggak maksimal dapat sekian, tapi nggak ada yang lebih dari itu gitu. Sehebat-hebat orang hari ini berlatih zikir, belajar ilmu ma'rifatullah, bisa jadi nabi gak? Gak bisa. Kenapa? Sudah dipangkas oleh Allah. La nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi setelahku. Misalnya nih Bapak ada yang bisa zikir semalam 70.000, bisa jadi nabi gak selama 40 hari? Enggak, takdirnya paling tinggi cuma jadi orang soleh atau orang wali. Orang soleh atau wali Allah, itu aja takdirnya. Enggak ada namanya jadi nabi. Hatta jika ada nabi turun di akhir zaman, pangkatnya bukan lagi pangkat kenabian. Dia seorang nabi, tapi pangkatnya tidak dipakaikan jabatan kenabiannya. Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad, sholat seperti umat Nabi Muhammad, bahkan jadi makmum umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Khidir, kalau Allah izinkan beliau keluar, muncul jadi umat Nabi Muhammad, bahkan telah belajar kepada Nabi Muhammad saat sahabat-sahabat hidup. Itu sebabnya Ibnu Hajar al-Asqalani dan gurunya Ali Raqi memasukkan daftar Nabi Khidir kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdir yang paling indah itu apa? Saya mau tanya nih, apa takdir paling indah? Kawin? Bukan, belum tentu. Ada orang kawin cerai kok. Ada orang kawin tengkar-tengkar mulu kok. Apa takdir paling bagus? Ketenangan. Oh boleh. Ada lagi nggak Pak? Husnul khotimah, bagus. Apa lagi? Takdir jumpa sama Allah, nggak sabaran dia. Ada satu jawaban yang belum nih, satu jawaban lagi, itu benar semua tuh. Ada di antara itu semua terkumpul pada jawaban yang ini. Antum kalau ada buku aneh kasih nih, nggak ada bawa buku kita.
takdir terindah umat manusia sepanjang masa yang diagung-agungkan, dielu-elukan semua para nabi menjadi umat akhir zaman. Sekarang ini Pak, jangan senyum dulu. Senyum ya, senang ya? Senang, tapi ujiannya juga Masya Allah. Di zaman dulu ada corona nggak? Zaman Nabi Adam? Nggak ada lah. Zaman Nabi Adam, jin sama iblis itu sama Nabi Adam itu masih sama, ketemu di jalan tuh. Nabi Adam umur 400 tahun di bumi, di surga udah lama, ya. Nabi Adam itu di surga, satu hari surga berapa tahun di bumi? Antum lupakan bab ini, ya, lupakan bab ini. Dikira Nabi Adam itu umurnya cuma 1000 tahun, bukan. Nabi Adam itu ribuan tahun umurnya. Karena Nabi Adam waktu di surga, satu hari surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Nabi Adam udah berapa hari di surga? Berhari-hari. Jadi rektornya surga. SK-nya langsung dari Allah, surat Al-Baqarah itu. 30, 31, 32, 33 itu kan cerita tentang proses jadi rektor itu. belum apa-apa udah diangkat duluan tuh. Aku jadikan di muka bumi khalifah. Terus setelah itu diajarin, habis itu diangkat, anbihum, ajarkan para malaikat. Itu mahasiswanya Nabi Adam itu malaikat. Canggih gak? Tapi takdirnya yang kalau malaikat diajar tuh nggak berkembang. Maaf ya bro malaikat ya, kita bukan merendahkan malaikat. Malaikat tuh statis itu datar aja. Allah sudah skenariokan Nabi Adam turun ke bumi. Turun ke bumi 400 tahun beliau di bumi, lahir anak namanya Syith. Nabi Syith diperintahkan di Nabi untuk berkeliling ke dunia memutus penglihatan manusia kepada jin. Makanya hari ini antum ada yang bisa lihat jin? Ada yang pakai celana jin? Ya, kenapa tidak bisa ngeliat jin? Itu dulu doa yang Allah kasih kepada Nabi Syith. Ini yang kemudian menutup alam jin. Kalau enggak tadi kita bisa lihat. Maka sekarang nggak usah belajar ilmu gituan lagi, udah ditutup kok, ya. Kecuali antum seorang waliullah nggak apa-apa. Berarti ada tugasnya. Kalau ada tugas enak, ada yang jamin. Kalau nggak ada tugas, siapa yang jaga kita ketika kita berurusan dengan alam-alam begitu? Maka praktisi ruqyah tolong hati-hati, bener ini alam berbahaya, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu yang mereka omongkan cuma Muhammad, umat Muhammad, Nabi Muhammad, umat Muhammad. Udah gitu aja yang ngomongin, gak ada yang lain. Allah bertanya di surga, hei Adam, tahu dari mana engkau nama Muhammad? Jawabannya apa? Aku lihat namanya ada di aras engkau ya Allah. Kalau ada di aras, berarti penting nggak? Penting. Bahkan nama Nabi Adam nggak ada di situ. Bisa dibayangkan? Nama Nabi Adam tidak ada di aras Allah. Maka kemudian berselawatlah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Apa kata Allah? Hei Adam, ini yang udah sering saya sampaikan supaya masuk ke hati, diulang-ulang. Hei Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Allah yang langsung ajarin. Maka Nabi Adam
dicipta untuk Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kemudian menyesali nasib kita, kenapa kita terusir dari surga ke bumi. Ada yang nyesal nggak? Ada yang nyala-nyalain Nabi Adam nggak? Ada ya? Wah, Israiliyat. Hanya kisah Israiliyat yang menyalahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Itu emang ada. Buka Perjanjian Lama halaman pertama, itu isinya emang begitu. Menyalahkan Sayyidatuna Hawa, Eva. Ya, kita menyebutnya dalam tradisi hadis Israiliyat. Jadi ibu-ibu ini disalahin sama bapak di situ. Maka dikutuklah perempuan katanya dengan melahirkan dan haid. Jadi dalam Bible haid dan beranak itu kutukan. Di dalam Islam bukan. Di dalam Islam itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para ibu, supaya lahirin anak biar sampai di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam begitu. Nabi yang paling fenomenal Nabi Ibrahim. Itu doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Siapa rasul di situ? Nabi Muhammad tersebut namanya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, terus Yakub, terus sampai ke bawah nanti Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, jadikan aku Nabi akhir zaman. Tapi takdirnya Nabi Musa jadi Nabi akhir zaman? Enggak. Nabi Musa itu dulu pernah ngomong begini ke Nabi Adam. Jadi Nabi Musa diperjalankan secara rohani ketemu Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat secara fisik, tapi ruhnya wafat enggak? Enggak. Apa kata Nabi Musa? Anta alladhi akhrajtana minal jannah, akhrajtana wa zurriyatak minal jannah. Ente ya Nabi yang usir, yang menyebabkan kami terusir dari sorga. Dia lupa ini rektor surga ini, universitas sorga yang dulu ngajarin malaikat. Lupa Nabi Musa. Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya cucu saya Musa yang bisa ngomong dengan Allah langsung, tapi nggak mengerti takdir saya, yang mana Allah telah tetapkan di alam azali bahwa saya akan keluar dari muka dari surga. Bengong Nabi Musa. Maka kata Nabi ya dalam hadis Bukhari, fahajja, lalu menanglah hujahnya Adam ala Musa terhadap Sayyidina Musa. Jadi Nabi menabi itu saling sindir-sindir juga. Jangan antum kira Nabi ketemu Nabi biasa-biasa aja, sindir-sindir. Seru tuh kalau lihat Nabi, wali ketemu wali itu sindir-sindiran. Tapi sindirnya ngelekit, sindirnya sindir ma'rifat. Nabi Musa bercerita tentang susahnya di bumi, takdir toh, takdir di ujung. Nabi Adam berbicara takdir di pangkal. Menangan mana? Yang di pangkal, karena dia tahu semua. Kalau Nabi Adam tidak memakan buah larangan yang orang awam sebut syaratul khuld, tapi sebenarnya kalau di fikih di dalam tafsir, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, itu buah apa namanya itu kayak kalau ada dewa mabuk tuh minum, tempatnya itu apa namanya? Bukan tempatnya. Bukan, dulu ada buah dijadiin tempat itu. Itu tuh labu. Itu labu, Pak. Riwayat kedua anggur, riwayat ketiga apel atau sejenis timun.
Yang paling mendekati itu apa? Labu. Itu ada, silakan cari tafsir Ibnu Katsir, ada ketemu. Kecuali yang terjemahan saya nggak tahu ya. Ada jilid pertama. Seandainya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa tidak makan itu, nggak ada kita. Dari sebanyak pohon-pohon buah-buahan di surga, kan di surga boleh makan semua ya kak? Tapi Allah buat sekarang penasaran, karena sejarah surga sudah selesai di Nabi Adam. Nabi Adam sudah jadi rektor, ya, sudah ada yang kalah. Proses turunnya Nabi Adam ke bumi, kan takdirnya apa? Takdirnya Nabi Adam, Nabi Adam bakal turun ke bumi jadi pemimpin di bumi. Lalu bagaimana ceritanya supaya turun ke bumi? Dibuatlah skenario cerita Syajaratul Khuld. Maka adalah di situ buah, namanya buah labu itu. Ya mungkin nama antum ketulis kali di bijinya. Ya enggak? Pas dimakan, plok ada nama kita di situ. Makanya jangan macam-macam. Tubuh ini itu dulu bahan bakarnya, bukan bahan bakar ya, bahan bakunya bukan dari bumi ini murni. Tubuh kita, intisari dari tubuh ini dulu dari surga. Langsung Allah yang menciptakan Nabi Adam. Kemudian buah-buah yang ada di sana, termasuk buah labu tadi. Makanya antum nih, badan panas kasih labu pak, sembuh insya Allah. Karena itu buah kita. Percaya nggak? Tinggal baca aja sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Adam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makan, ya olah lah dengan cara yang bagus. Makan insya Allah turun panasnya. Ini dalilnya di mana? Bukan pakai dalil pak, ini pakai uruf tradisi. Kalau ada anak kita sakit, kita lagi keluar kota, dicariin apa mamanya? Cariin baju, dipelukin di situ, diselimutin. Bau, wah bapak gua nih sembuh dia, ya. Atau dikasih makanan favoritnya. Nah kita turun ke bumi karena itu. Benar gak? Tanya ke orang-orang ahli food combining, ahli makanan, itu menyejukkan perut. Dahsyat itu, ya. Itu bukan terjadi begitu saja. Supaya ada umat akhir zaman yang mukanya seperti orang-orang yang di hadapan saya ini, maka dibuatlah cerita kayak tadi. Seru nggak tuh ceritanya? Seru ya. Kalau udah tahu semua kan, cuma di mana clue-cluenya itu yang belum tahu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, tolong jadikan aku umat Muhammad. Karena nggak boleh jadi umat Nabi, udah jadi nabinya, jadi umatnya Muhammad. Jika demikian, maka takdir terindah dalam sejarah alam semesta adalah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini mau sholawat 1000 kali, 10.000 kali setiap hari, itu belum cukup untuk membalas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cukup. Antum berjuang sehari-hari untuk Nabi, enggak cukup. Air mengalir itu karena Nabi Muhammad, udara semuanya. Nah, meskipun demikian, semua ujian cobaan yang ada dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman terkumpul di sini. Makanya saya tadi nanya, ada nggak corona di zaman Nabi Adam? Emang dulu ada berita? Corona ini kencengnya karena berita kan? Emang ada orang yang kena, tapi lebih kenceng lagi. Di Abu Dhabi pak nggak ada beritanya, Uni Emirat Arab nggak ada berita COVID. Orang COVID ada yang meninggal, tapi dianggap meninggal kayak biasa. Jadi negerinya itu enak. Kita kemarin ketemu dengan orang yang kerja di sana,
murid Habib Syekhon, namanya Habib Razi, namanya Razi juga, Habib Razi. Itu cerita kepada ini biar valid, dia kerja di sono. Apa kata dia? Di sana itu berita COVID tidak begitu, bahkan tidak ada. Satu lagi Yaman, Hadramaut. Di Hadramaut tuh kayak nggak ada berita COVID. Orang mati karena COVID ada Pak. Berarti berita ini berpengaruh nggak kepada kondisi psikis kita? Berpengaruh. Jualan hancur, usaha mundur, kepala babak belur, dompet, waduh, lengkap sudah ya. Emang begitu Pak. Tapi saya ingat-ingat ya, 2 tahun sebelum ini, 3 tahun sebelum ini, orang-orang kalau kita temui tetap aja ngomong dompet. Hidup susah Ustaz, susah Buya. Nggak ada corona padahal takut dia dimintain duit kali ya. Siapa juga yang mau minta ke dia ya? Untuk apa dia ngeluh, mau nunjukin bahwa dia tuh susah ke orang. Jadi udahlah, pilih takdirnya. Sekarang corona udah nyebar di dunia, pilih ngeluh atau sabar. Ada yang lebih canggih, ridho. Orang kalau ridho nggak ada beban di pikirannya. Gimana? Kalau sabar ada batasnya. Syukur ada batasnya. Yang nggak ada sabar, nggak ada batasnya apa? Ridho. Ikhlas itu puncaknya Pak. Puncaknya ridho ikhlas, namanya lepas semua udah. Ridho dulu. Coba mulai besok pagi, sebelum tidur lah ya, baca raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai yang mengatur alam semesta. Udah ridho belum? Adakah terjadi di alam semesta satu biji zarah saja, atau satu gerak, atau satu mikroba, satu bakteri tercipta, terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Apakah corona ini terjadi dengan selain izin Allah atau dengan izin Allah? Berarti Allah sedang mentakdir kenapa hari ini corona berkembang. Allah lagi uji kita, nanggepinnya gimana? Pakai ridho, pakai sabar, pakai syukur, atau pakai ngeluh? Jika kita ngeluh, takdir corona jadi buruk. Jika kita nikmati saja takdir ini, kita ridhoi, corona pun tetap indah. Karena corona apa? Karena corona saya bisa ngaji ma'rifatullah lebih banyak. Dulu kita sibuk dakwah kiri kanan hilir budi, gak memikirkan diri sendiri. Tapi berkah corona saya bisa ngaji kepada guru saya 2 kali sepekan, bahkan kalau mau lebih. Berkah corona Pak. Jadi saat lagi corona kencengnya itu Jakarta lockdown semua, kita tetap keluar jam 12, balik nanti jam 4. Berarti ngajinya jam 12 atau jam 11 berangkat, itu udah nggak ada penjagaan. 11, jadi orang semua penjaganya udah pada tidur, udah balik, udah sepi jalan. Alhamdulillah nggak pernah kena penyekatan, nggak pernah. Karena kita pun tidak buat kerumunan saat itu. Sekarang di Jakarta pengajian sudah biasa Pak, cuma jaga jarak. Ya, kalau di sini jaga hati. Udah mulai paham cara memahami takdir? Oke, kita senang seseorang nih, perempuan, ya Bang Edri ya, senang seseorang. Ternyata aku duluan sama orang lain yang nikahin dia. Itu takdir buruk atau takdir baik? Kayaknya patah hati tuh. Takdir baik gitu. Agak lemas ya. Tapi kalau kamu bisa nikahin dia, takdir baik gitu. Beda bahasanya.
Itu takdir baik apa buruk? Baik. Seandainya dia nikah sama kita, belum tentu kita bisa hidup seperti sekarang enaknya, kita santai. Siapa tahu kalau wajahnya agak charming dikit, biayamu wajahnya mahal, Pak. Ya, biasa-biasa aja lah, ya. Biasa-biasa, tapi hatinya luar biasa. Maka takdir baik dan buruk itu ada di persepsi, ada di rasa, di kolbu, di hati. Maka hidupkan kolbu, buat paham pikiran, nanti kita akan menikmati semua takdir. Semua takdir. Orang nggak akan gampang ngata-ngatai, nggak gampang menghujat. Ini kan orang bingung menghujat siapa, menghujat Tuhan kafir, udah hujat aja siapa deh gitu. Dan begitu sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang faham rukun 6 ini lidahnya jarang mencaci maki. Jadi kalau ada ustadz suka caci maki, sosok, kelompok, itu kurang percaya sama takdir itu. Ya. Kurang menikmati takdir dia. Dia yang dia lihat takdir itu yang buruk-buruk doang. Ada kelompok beda dikit buruk gitu. Bagi saya kelompok yang beda sama kita itu nikmat, Pak. Kalau nggak ada kelompok itu, kita nggak baca kitab hadis. Kita cukup aja kita fikih dari dulu mata tasawuf kan, sama akidah Sibah 20, nggak kita cari dalilnya. Karena mereka nanya mana dalilnya, ya maka saya memahami mereka sebagai alat Allah kirim supaya kita ngaji lagi. Kita udah jawab, dia nggak terima, ya sudah. Dia kasih ilmu sama Allah, dia nggak dikasih ilmu. Gitu kira-kira. Jadi mudah ya teknik belajar takdir, nggak pakai teori yang aneh-aneh, cukup persepsi di kolbu pikiran kita. Ya, wallahu a'lam. Fadlan 'anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung. Ya? Hatta innal fallah, ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, ditinggalkan bertaninya, ya. Lalu kemudian ikutin model-model begini. Ya. كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini anggap selain mereka ini dihijab. Ya, seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir, ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa indallah minal munafikin. Nah, orang begini di sisi Allah munafik. Maka orang ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah? Karena setiap kali dapat ma'rifat, itu girangnya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nguji orang-orang berilmu. Jadi tugasnya Nabi Khidir apa, Pak? Balia bin Mulkan, nama kecilnya. Itu nguji ahli ma'rifat ini. Dia merasa sombong nggak dengan marifatnya, ketipu nggak dengan jamaah yang banyak, ketipu nggak dengan baca kitab yang bagus, ketipu nggak dengan zikirnya yang masya Allah. Didatangi nama Sayyidina Al-Khidir itu. Ini Nabi Khidir ini menguji kerjaannya dari dulu. Ya, tugasnya menguji. Kalau lolos berarti lolos sama dia. Selevel Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Nah, orang-orang begini ini nggak lolos sama Nabi Khidir. Nggak lolos Pak, orang-orang begini sama Nabi Khidir. Kenapa nggak lolos? Nabi Khidir itu ahli ma'rifat, maka yang bisa mengakses beliau itu cuma orang-orang yang niat tulus dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini kan sok tahu. Nabi Khidir ini
akan mengajarkan orang bagaimana dirinya itu merendah di hadapan Allah, tidak menunjukkan bahwa dirinya ini orang hebat. Maka bikin ulah depan Nabi Musa. Maka saya nggak bisa bayangin Pak, kalau Nabi Khidir itu nyata di depan kita, mungkin kita jadi kafir semua kali. Antum bisa bayangkan Nabi Musa ini ahli hukum. Kalau ada bunuh orang, maka dihukum apa? Qisas. Ditunjukin itu di depan Nabi Musa. Ketemu anak kecil, ambil gorok, digorok sama Nabi Khidir. Kira-kira kalau itu kejadian sekarang, kita bilang itu apa? Maka wajar kalau kelompok-kelompok anti tasawuf ini benci sekali dengan sufi karena salah satu doktrinnya. Doktrin sufi apa? Meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau Nabi Khidir itu hidup, itu mereka mungkin jadi akfarul kufar, ya, menjadi orang paling kafir nanti. Bisa nggak dibayangin tuh? Antum ngelihat ada orang bunuh orang lain, itu opini kita apa? Ini aja pembunuhan 6 orang di tol kan masih simpang siur ya. Yang pro polisi ngomongnya apa? Yang pro FPI ngomongnya apa? Ya kita bingung juga opini mana yang benar, kan mainnya opini. Coba kalau main data kan beda. Jadi opini ini yang bikin rusak. Kira-kira seperti itu. Baru kejadian kayak gini belum jelas untungnya gimana. Kalau kita ngelihat gimana kira-kira? Saya nggak bisa bayangin Pak. Betapa kita nanti akan bilang masa sih itu Nabi Khidir, nggak mungkin lah gitu. Paling kita ngomong itu nanti. Makanya Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi di kitab Jami' Ushul Aulia belum mengatakan kalau ada orang debat kamu, caci maki kamu atau berulah depan kamu, nggak usah ditanggepin. Siapa tahu dia Nabiullah Khidir. Itu kata Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi, dan beliau jangan salah, beliau ahli hadis. Beliau punya kitab takhrij hadis. Ya, salah satu imam orang Turki yang lama di Mesir. Ya, Ahmad Al-Ghumushqanawi. Ya. Saya punya sanad dengan jalur ada jalur Libanon, ada jalur Mekah. Yang jalur Mekah itu dari murid-murid Syekh Yasin ngambil dari Al-Kausari kepada Muti kepada Ahmad Al-Ghumushqanawi ini. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli qalbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat' ilman wa lam yuhazib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan. Kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah. Firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara' wa rafadul ahkam wa sawu binal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah. Kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka sekarang yang halal haram. Yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama Ibahiyah ini kelompok Ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar Pak, kalam mereka. Allah butuh nggak amal kita? Nggak butuh ya? Itu sudah apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente kok, ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul al amal bijawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramalan fisik itu nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Bener nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan ya kita nggak perlu berarti beramal secara fisik. Nah ini kalam-kalam mereka. Nah ini juga sufi-sufi prank ini Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin. Mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir. Jadi nggak masuk lagi.
Maka ini kata kunci Pak, setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik, lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilah. Iya, inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutubur Rabbani. Apa kata beliau? Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, Ana Rabbuk, akulah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang, semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum Syekh Abdul Qadir. Ya, itu iblis. Hanya iblis yang ngomong begini. Gitu. Karena ilmu hakikat setinggi apapun ujiannya di syariat. Masih banyak. Jadi tasawuf ini hati-hati. Gimana cara untuk tidak terjebak? Cari guru yang bersanad, yang dia dapat ijazah sahih dari gurunya, akidahnya Ahlus Sunnah, dan memilih mazhab salah satu dari mazhab yang ada, ya, mazhab yang 4. Begitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khani dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah memberikan guidance buat kita. Jadi dicari ini guidance-nya kira-kira seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ketemu sufi-sufi prank apa sudah tahu lah, ya. Dan ghururul mutasawwifah ini agak berat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling mulia. Nah, ini yang paling problem dari mereka, ya. Oke, kira-kira cukup Pak, ya. Saya lupa bahas tentang nafs, ya. Udah syuruk Pak. Salah satu kajian mereka itu tentang maratibun nufus, martabat jiwa. Ada yang pertama, ya, karena ini penutup kita tambahin aja Pak, nggak apa-apa. Pertama yang paling basic itu al-amarah bisu. Amarah itu bukan amarah. Amarah dari kata amara yu'ammiru, ya, ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya melakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu sekarang, nggak tahu nanti. Lagi di masjid mama, ya. Paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah. Lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya. Kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya? Kok saya begini ya? Kok saya begini? Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu nggak belajar ilmu ini? Kok nggak mengamalkan ini? Nah, ini saya berikan paradigma baru Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal, ya. Betul, jazaa'an bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, oke, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq, mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka 1 rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang
Nah, begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat, lebih baik orang ahli ilmu belajar 1 bab. Kira-kira begitu ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada 2 versi. Pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu. Jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu 1 rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak, Pak. Dia amalnya penting sedikit, tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede. 1000 rakaat Bapak berapa hari, Pak? Amal mereka cukup satu rakaat. Nah, ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah. Kalau kolbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada kolbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetarlah kolbunya. Muncullah surah Al-Anfal, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Nah, itu baru level ketiga, Pak. An-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya takwa. Takwanya kolbu itu nyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi mutmainnah. Artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir kolbu. Kalau zikir kolbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dahsyat. Dulu ada seorang hafiz punya murid. Murid-murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah ya. Ditelepon lama sama gurunya nih, "Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir?" gitu. Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawab sama orang ini, "Loh Ustadz, inti Qur'an kan zikir." Maksudnya, kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Oh gitu ya? Bisa ada jaminannya nggak? Nanti dia nggak ninggalin hafalannya. Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini. Dia kalau zikir kolbu itu nggak perlu takrir banyak-banyak, Pak. Kalau mau khataman, dia ingat sebentar aja langsung ingat, datang semua tuh Qurannya. Nah, jadi jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan, nggak bertentangan, justru matching. Ilmu zikir nih bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak, Tat? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngafal kan nggak langsung ngapal, dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu. Ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya. Kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi betul-betul dibuat orang ini merendah. Istiqomah dia di situ. Dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir qalbu itu, Pak. Ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kolbunya. Kalau mardiyahnya Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di kolbu. Zikirnya adalah zikir mengingat. Zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi, Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di makom al-ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok, Pak ya. Ya, itulah kita ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustaz Harun, masih perlu nggak bilang Ustaz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu nggak? Kan nggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustaz Harun kan gitu.
Di mana sih Ustaz Harun? Kita nyari. Kalau orangnya nggak ada di depan, kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani. Sama. Yang sudah sampai insan kamil ini, atau minimal muraqabah radiyah mardiyah ini, dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada. Kecuali dia ngajar orang. Di kalbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim, zikir berkontinu dengan diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud. Nah, ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami, kalau sudah ketemu yang disebut, maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai, masih nyebut-nyebut nama kiai depannya. Itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf. Dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir, padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah. Dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing. Kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik ke Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak wacehan, ya mau nggak apa-apa Pak. Kalau kita belain wansehan, kita disebut gila sama orang Pak ya. Terima kasih. Emang kita lagi gila belajar ya. Dulu saya menganggap wansehan itu gila beneran. Tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub, kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf, yang kedua ini Habib Wan Sekhan ini, Habib Sekhan. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sekhan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa itu ya. Cukup Pak? Ada yang mau dikonfirmasi? Ditanya? Muhammad bin Wahab sendiri itu ada kekeliruan Pak. Ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, beliau menerima secara gamblang trilogi Tauhid Ibnu Taimiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat, lalu membatalkan sifat 20. Ya. Itu aja problemnya. Tapi beliau berguru kepada orang-orang itu gitu. Sufi dan Asy'ariyah. Kan Imam Sindi tadi, Hayat As-Sindi itu seorang Asy'ariyah. Lalu dia punya guru namanya Ibnu Abdul Latif. Ya, ada beberapa gurunya Asy'ariyah, Syafi'iyah, Muhaddis. Kita cerita begini nggak bakal dipercaya sama mereka. Padahal kitabnya jelas, bukunya ada, yang nulis juga guru-gurunya, Bin Bas, Utsaimin. Apalagi di zaman itu sudah ada yang nulis. Itu kekeliruan pertamanya. Kekeliruan keduanya masih ada lagi. Apa kekeliruan keduanya? Beliau menerima kerjasama dengan keluarga Saud untuk keluar dari Daulah Utsmaniyah. Ini kesalahan yang fatal. Ternyata keluarga Saud itu didatangi oleh penjajah Inggris, diiming-imingi. Jadi waktu itu orang Inggris ini kan kepalanya banyak Pak. Ada yang ditaruh ke pemerintahan syarif di Makkah, namanya Syekh Syarif Al-Hashimi. Ya. Jadi di Makkah itu sudah ada raja lokal yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah. Kemudian terpisah ketika Utsmaniyah mulai goyang. Keturunannya ini kemudian yang ada di Yordan sekarang. Makanya mereka belakang namanya Al-Hashimi kan, yang Yordan. Ini pun lagi mau diobrak-abrik sama Yahudi Pak. Karena Yordan lagi kacau juga nih. Tinggal Saudi Pak yang belum diacak-acak. Ya. Tinggal nunggu yang disebutkan di hadis itu. Jika pemimpin di Arab ya terjadi konflik, udah nggak lama Dajjal keluar Pak. Mungkin fitnah Dajjalnya dulu kali ya. Ya. Itu awalnya, tapi gimana? Walaupun itu fatal, itu skenario Allah. Karena Daulah Utsmaniyah ini walaupun ada prestasi di zaman Muhammad Al-Fatih dan lainnya, tapi itu kan zaman-zaman otoriter semua. Dan zaman otoriter itu berlanjut sekarang di Saudi. Saudi sangat otoriter. Mana mungkin ada pengajian seperti ini di Saudi? Nggak ada. Bapak buat pengajian di luar corona loh Pak ya, itu bisa ditangkap, bisa dibubarin.
Makanya guru-guru kita di sana sekarang untuk menerima tamu itu susah, buat pengajian terbuka itu susah, boro-boro buat maulidan terbuka. Maka seharusnya salah satu tokoh Habib kita yang pernah di Mekah bersyukur, karena selama di Mekah dia nggak bisa buat maulid, nyampe di sini bisa buat maulid. Seharusnya dia bersyukur. Ya, nggak bisa Pak kita buat pengajian di sana kalau nggak dapat izin dari pemerintah. Waduh, parah di sana. Otoriter sekali. Untungnya sekarang Muhammad bin Salman ini dia ngerti Wahabi ini siapa. Cuma kan dia juga, kita nggak tahu isi otak dia apa kan? Ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu dia lagi dekat sama siapa. Dan dia mengatakan Wahabiyah adalah senjata pemikiran perang Amerika melawan Rusia. Dan itu sudah berhasil. Skenario ini berhasil di Yaman, berhasil di Suriah. Suriah udah hancur, Irak udah hancur. Mau Pak dibuat negeri seperti itu, negeri kita. Makanya sekarang coba lihat, Syiah benci sekali sama Salafi, dan Salafi mengkafirkan Syiah. Begitulah terus. Lalu kita yang Ahlus Sunnah ini dipaksa untuk ikut salah satunya. Mau? Caranya gimana? Buat stigma orang-orang Ahlus Sunnah ini pro Syiah. Dan orang-orang awam yang jahil ini kemudian jadi pengikut Wahabi. Akhirnya jamaah awam benci sama ulama-ulama aswaja yang Ahlus Sunnah karena dianggap Syiah. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Dan yang paling untung dua aja, NU Muhammadiyah, kan gampang. Ya, NU Muhammadiyah yang akan dimasukin. Karena resource keulamaan ala santri di Muhammadiyah itu sangat tidak mencukupi, itu mereka bisa masuk Pak di situ. Pesantrennya Muhammadiyah kan nggak ngaji kitab kayak di NU. Nah, NU ini susah ditembus, maka dicarilah agak mirip-mirip. Nah, itu Syiah palsu itu. Sehingga dibuatlah skenario nanti ada NU apa gitu. Jadi saran saya kepada guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang alirannya, saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah Pak, jadi saya nggak ada urusan. Saya mencintai NU dan Muhammadiyah. Kalau antum mau beda dengan pimpinan NU Muhammadiyah silahkan, tapi jangan buat Muhammadiyah baru, jangan buat NU baru. Karena kalau antum buat NU baru, Muhammadiyah baru, itu mereka tepuk tangan. Yang bikin NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama. Yang bikin Muhammadiyah temannya Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan, ya rahmatullah alaihima. Itu wali-wali Allah semua itu Pak, mereka ya. Mereka ini membuat tulus, lalu kita buat yang baru. Oh Ustadz, niat kita mau meluruskan. Enggak, kita paham maksud antum itu mau meluruskan NU, tapi ente siapa bisa ngelurusin NU gitu. Gus juga belum tentu, Kiai juga belum tentu dengar sama orang. Jadi saran saya satu aja, kalau mau beda dengan NU, beda aja sama pimpinannya, itu kan struktural. NU kan ada NU Tanzim, ada NU Kultur, ada NU ala santri, pesantren. Jangan coba kacaukan ini. Benteng kita Pak, ini bolehlah saya bertahadus bin nikmah. Benteng kita di Indonesia dua itu, Muhammadiyah, NU. Kalau orang sudah mulai merusak ini, siap-siap negara ini akan, dan saya khawatir dalam waktu nggak lama ini akan muncul. Nanti anak-anak muda berani kemudian ngejekin Kiai NU, orang NU benci ke Muhammadiyah, begitulah. Nanti muncul wujud asli mereka-mereka yang memecah ini, yang kelompok yang tadi tuh, yang saya cerita tadi di Riau itu ya, yang mengatakan NU sesat, Muhammadiyah sesat, jamaah tabligh dibalik-balikin Pak, jamaah tabalik. Astagfirullahaladzim. Ini udah mulai nunjukin nih mereka siapa dirinya. Kemarin saya cerita, mereka ini mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelumnya mereka parno ya, menganggap kalau lagu Balonku Ada 5 itu penghinaan terhadap Islam. Kan kacau itu. Astagfirullahaladzim. Ini jadi kita sudah mulai darurat pemikiran. Kalau corona bisa dihadapin pakai masker Pak, bisa divaksin, bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau virus ideologi, virus mengenai pemikiran ekstrim, ini gimana caranya? Maka saya sarankan nanti ini masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah nanti. Kita buat daurah Ahlus Sunnah di sini nanti. Mau? Nanti kita ajak orang-orang buat daurah kajian kitab Ahlus Sunnah di sini. Masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah, nggak mesti gede-gede Pak. Yang penting istiqomah ngaji kitabnya. Ya.
Ya, di Riau saya buat, di Padang saya buat, ya, di mana-mana saya buat. Masa yang dekat-dekat sama kita nggak buat? Insya Allah nanti kita akan buat bertahap. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Sufi yang saya Ahlus Sunnah, akidah yang bertentang Ahlus Sunnah. Insya Allah ini benteng kita. Semoga Allah meridhai dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wal masyayikhina wa li sairil muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna warham masyayikhana. Allahumma arhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi yang hadir, sayangnya orang tua kami. Ya Allah, jagalah kami, jagalah negeri kami, jagalah orang-orang yang mengurus negeri kami, jagalah rakyat yang tinggal di negeri kami. Ya Allah, jika Engkau berikan bala bencana, jadikan bala bencana itu yang membuat kami sabar kepadamu. Ya Allah, jika Engkau berikan kami nikmat, jadikanlah nikmat itu menghantarkan kami kepada syukur kepadamu. Allahumma ausilna ila hubbik wa hubbi ma yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan cintamu ke dalam hati kami, dalam ruh kami, dan hantarkan kami cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, dan berikan kami ya Allah keistiqomahan beramal dengan amal yang zahir, amal akli, amal qalbi, amal ruhi yang membuat kami menjadi kekasih-kekasihmu. Amin rabbal alamin. Taqabbal minna siyamana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.